Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, GKI Jemaat GKI Kabangan. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam acara PA Jemaat GKI Kabangan. PA kita kali ini akan mengambil tema menanti dalam sukacita, doa dan syukur, yang diambilkan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Adapun PA kita pada malam hari ini ada dua tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, umat memahami dan mampu menghidupi sikap yang bertanggung jawab dan penuh kasih dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang kedua, umat dapat bersukacita, berdoa, dan bersyukur dalam segala hal. Nah, melalui dua tujuan tema kita pada saat ini, biarlah nanti kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan itu baik atau tidak bagi umatnya? Saya percaya Bapak Ibu semuanya akan mengatakan baik. Bahkan ada yang mengatakan sangat baik. Tetapi kalau kita diperhadapkan dalam masa pandemi saat ini, masih bisakah kita bilang bahwa rancangan Tuhan itu baik atau sangat baik? Bagaimana tidak kalau kita banyak melihat penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat manusia, baik yang percaya pada Tuhan maupun yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Semuanya mendapat penderitaan yang sama di dalam pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kalau kita menjawab pertanyaan tadi? Masih baikkah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Pada malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu tetap baik, sangat baik dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dalam perikop ini Rasul Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di kota Tesalonika tentang 3 hal, yaitu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Ketiga hal ini dilakukan oleh jemaat Tesalonika di dalam kegiatan mereka beribadah kesehariannya untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau diterapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini juga sangat relevan di dalam kehidupan kita. Kita akan kupas satu persatu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama pada ayat yang ke-16. Kita disuruh untuk bersukacita. Kenapa? Di dalam masa pandemi ini justru kita diajak untuk bersukacita. Padahal dalam kenyataannya banyak penderitaan yang kita alami. Bersukacita menurut perikop ini, kalau bisa saya terjemahkan, kita disuruh untuk bergembira. Sukacita atau bergembira. Kenapa?
itu kita lakukan. Dengan bergembira, imun di dalam tubuh kita akan meningkat. Dengan meningkatnya imun di dalam tubuh kita, itu akan melawan semua jenis penyakit yang akan menyerang tubuh kita, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit. Ketika imun kita semakin kuat dan semakin kuat, itu akan menguatkan tubuh kita. Makanya bergembira, bersukacita sangat dibutuhkan di dalam masa-masa pandemi saat ini, karena itu akan menguatkan tubuh kita dan akan melawan sakit penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Itu menurut perkiraan ataupun penelitian dari medis, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam bersukacita sebenarnya ada 3 atau 2 hal yang bisa terjadi. Dengan bersukacita kita bisa meredakan respon stres. Yang pertama, dengan cara menekan energi negatif di dalam tubuh kita dan meningkatkan energi positif di dalam tubuh kita, sehingga kita tetap kuat bertahan. Yang kedua, mengurangi rasa sakit. Ternyata dengan tertawa kita bisa mengurangi rasa sakit, karena dengan kita tertawa bisa meningkatkan kemampuan organ-organ tubuh kita untuk melawan rasa sakit. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 2 hal yang sungguh luar biasa yang kita alami ketika kita hanya tertawa, kita hanya bersuka cita. Makanya kalau kita lihat orang-orang gila itu jarang sakit. Biarpun mereka sakit secara kejiwaan, tetapi raganya mereka seringkali kuat karena mungkin mereka tertawa terus. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang berdoa pada ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Kenapa kita harus melakukan itu, Bapak Ibu Saudara? Kita menyadari di dalam masa-masa pandemi ini, ketika penderitaan kita alami, ketika kita susah untuk melakukan aktivitas pekerjaan kita terimbas dengan aturan-aturan yang diterapkan, yang semuanya itu sebenarnya untuk menjaga kita agar kita tidak jatuh sakit. Tetapi seringkali aturan-aturan tersebut ataupun hal-hal yang membatasi kita itu juga membawa penderitaan bagi diri kita. Di dalam masa pandemi ini sungguh suatu kejadian yang luar biasa, di mana kita sendiri secara manusiawi tidak akan mungkin untuk bisa menghadapinya. Makanya berdoa sangat diperlukan sekali ketika kita tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah-masalah kita yang terkait dengan permasalahan kehidupan yang disebabkan oleh masa-masa pandemi saat ini. Ketika kita tidak mampu, kita mencurahkan semuanya kepada Tuhan melalui doa-doa pergumulan kita. Kita mohon pertolongan bagi Tuhan, pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Makanya dalam masa-masa pandemi ini kita diajarkan untuk sering dan sering kali melakukan doa kepada Tuhan. Karena melalui doa kita mendapat kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita mampu untuk mengatasi segala permasalahan kehidupan kita. Mungkin tidak langsung itu terjawab, tetapi biarlah kita serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti pada masanya nanti, pada saatnya nanti akan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, menolong kita, melepaskan dari segala permasalahan kehidupan kita. Makanya kita diharuskan tetap berdoa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-18 kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kalau sebenarnya di dalam kehidupan kita banyak penderitaan. Biasanya orang mengucap syukur ketika dalam kondisi yang baik-baik saja, kondisi yang berkelimpahan, kondisi yang menurut pemikiran manusia enak. Tetapi pada saat-saat di mana penderitaan tengah kita alami, rasa sakit penyakit kita alami,
lantas kesulitan di dalam ekonomi yang harus kita rasakan, kenapa kita harus diajarkan untuk selalu mengucap syukur? Mengucap syukur kepada Tuhan adalah salah satu upaya dalam diri kita untuk mengurangi rasa-rasa beban diri kita. Ketika kita menyadari bahwa beban kita terlalu berat, justru kita akan mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, beban kita akan terasa lebih ringan. Bayangkan kalau beban kita sudah berat, kita menghadapinya atau menanggapinya dengan bersungut-sungut, berkeluh kesah, beban itu tidak akan lenyap, beban itu tidak akan berkurang, tetapi beban itu seolah-olah akan bertambah karena tubuh kita mengalami pengertian negatif di dalam diri kita. Ketika kita bersungut-sungut, seolah-olah beban itu semakin berat dan semakin berat. Tetapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan, biarpun tidak bisa mengurangi ataupun belum bisa mengurangi penderitaan kita, tetapi secara psikologis kita menjadi lebih ringan dalam pikiran kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi pengertian bagi kita, di mana di dalam kehidupan kita diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk selalu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Ketika kita di dalam masa pandemi ini bertepatan dengan kita akan menyambut hari Natal, kita akan menyambut kedatangan Tuhan di dunia ini. Bisakah, mampukah kita untuk melakukan ketiga hal tadi? Ketika kita boleh melakukannya, kita boleh menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh berkati pada malam hari ini dengan perenungan PA Jemaat GKI Kabangan pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh berkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Mampukan ya Tuhan untuk kami boleh bersukacita, berdoa, dan tetap bersyukur kepadamu menghadapi masa-masa pandemi ini. Juga akan menyambut kedatangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam hari Natal ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau kuatkan hati kami untuk kami boleh melakukan ketiga hal tersebut di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat malam.